Ya, selamat pagi ya penontonnya. Sekarang ini hampir tengah hari ya di Amerika ini. Jam 10.23 sekarang. Kita mau coba pergi ke gunung ya. Kita mau lihat snow di sana. Nah, penonton dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi berbincang-bincang ya. Kita bercerita-cerita kembali mengenai keadaan di Amerika ya. Ada memang sedikit masalah tadi pagi, artinya masalah keluarga mengenai cucu yang kurang sehat. Terlebih, sorry penontonnya, ini agak goyang-goyang sedikit karena biasalah kita ambil dari mobil. Dan sesungguhnya ada alat yang mau kita beli untuk membuat movie-nya itu tidak goyang. Tapi akan kita perbaiki nanti. Nah, sementara kita pakai dulu ada kadarnya ya. Jadi sudah menjadi sudah menjadi hal yang umum, saya katakan hal yang umum ya. Kalau di dalam keluarga kita itu ada yang sakit, misalnya seperti saya, cucu saya sakit baru 2 tahun, rasa tidak enak ya. Itulah memang. Jadi kita selalu berdoa supaya kita sehat-sehat terus. Saya mengharap juga penonton di mana saja Anda berada, saya mengharap, saya berdoa supaya semua penonton dan pemirsa saya kita dalam keadaan sehat-sehat. Kalau kita sehat, waduh luar biasa. Segala sesuatu aktivitas kita mau buat tidak ada masalah. Bayangkan kalau kita sampai tidak sehat dan kita tinggal di rumah, sementara kita perlu bekerja dan kemudian kita tidak bisa karena keadaan sakit. Bayangkan betapa susahnya hidup itu ya. Jadi itulah sebabnya memang wajarlah kita selalu bersyukur ya. Kalau kita orang yang percaya pada Tuhan, wajar sekali rasanya kita bersyukur kepada Tuhan yang kita percaya. Walaupun kita nggak percaya kepada Tuhan, kita setidaknya berenung ya, berenung. Artinya kesehatan ini kita peroleh gitu. Jadi itulah mengenai itu. Sekarang saya mau ceritakan kepada penonton, sekarang ini jalanan sepi ya. Lihat, satu orang pun tidak ada di jalanan. Mobil-mobil pun ada satu-satu. Kenapa? Karena memang begini jam 10.27, jam 10.30 orang itu semua ada yang bekerja. Maksudnya pada umumnya orang bekerja. Jadi memang jalanan sepi. Tetapi pada saat ini kita mau rekam ya, mau rekod. Kita punya kita punya video. Kita mau berikan informasi yang mungkin mudah-mudahan lah ya. Ini ada artinya kepada penonton kita. Jadi para penonton, cerita mengenai seperti apa sih pelayanan kesehatan di Amerika ini kepada orang Amerika itu sendiri. Kalau ada orang sakit di sini, katakanlah emergency, langsung di call itu disebut 911. Mereka nggak nanya siapa ini yang sakit, enggak. Langsung dibawa rumah sakit, mereka itu obati. Setelah bisa pulang baru diizinkan pulang. Artinya kalau udah sembuh nggak dibilang you bayar dulu dong baru kau pulang.
nggak ada di sini. Kalau dia udah sehat, suruh dia pulang. Nah, begitu juga dengan kembali kepada cucu saya tadi. Sebenarnya waktu itu dibawa ke rumah sakit ya, sama mantu dengan anak. Terus dia bilang, oh ini nggak bisa kau bawa pulang, kurang safety dibawa pulang. Jadi kita mau rawat nginap dulu ini di rumah sakit ini katanya. Karena tentu saja cucu saya warga negara di sini, anak saya warga negara, mantu saya ini misalnya. Jadi mereka nggak perbolehkan pulang. Nah, Indonesia dulu pernah saya ingat, anak saya itu ada dulu istilah muntabir ya, nggak tahu sekarang masih ada seperti Indonesia. Saya bawa ke Pelni, rumah sakit Petamburan itu di Pelni, ditolak men, sedih saya. Lalu saya bawa lagi Harapan Kita ya, tapi itu pun saya sudah bawa duit. Saya ingat itu duit dari teman saya, sahabat saya ya, karena emergensi di Indonesia tentu kita selalu ada duit. Lalu aku bawalah, tapi artinya setelah sembuh itu aku bayar. Tapi waktu itu Harapan Kita masih diterima. Jadi saya lihat ya, bedanya jauh sekali ya pelayanan itu di Indonesia dan Amerika. Tapi mohon maaf ini ya, para penonton, saudara-saudaraku ya yang ada di Indonesia ya, sebangsa dan setanah air lah. Justru karena keadaan begitulah, menurut saya ini ya, kita harus semakin care dan sayang kepada negara kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Bukan kita menjelekkan negara kita, artinya pelayanan di negara kita itu sesungguhnya kurang maksimal. Itu. Jadi apa yang kita alami di luar negeri, informasi apa yang kita alami, saya lebih condong dan mengharap ya, pengalaman itu kita share ke bangsa kita. Mudah-mudahan ada yang bisa dilakukan, perbaikan-perbaikan. Kalau kita di Eropa, katakan Jerman, bagilah pengalaman yang baik-baik ke negara kita Indonesia. Kalau kita ada tinggal di Jepang, bagilah negara-negara maju itu. Saya mengharap mereka boleh memberikan video lalu share ke Indonesia. Lalu kita mengharap suatu saat nanti bangsa Indonesia, dalam hal ini pemerintah, bisa melihat, bisa mengadopsi beberapa hal yang baik dari negara maju. Jadi sekadar aku bercerita, penonton bisa lihat bahwa di gunung itu sekarang kan sepertinya apa itu? Gelap ya, karena embun itu jadi membeku. Itulah yang disebut dengan es salju itu. Itu saking dinginnya embun itu membeku ya, bisa membeku ya. Nggak tahu itu benar nggak ya, tapi mungkin ya kali. Tapi itulah ya. Jadi kita kembali ke cerita mengenai kesehatan tadi, mengenai cucu saya yang rumah sakit tahan ya, karena dianggap nggak safety bila dibawa ke rumah. Tapi setelah 1 malam mereka bilang sudah mulai baik, udah bisa dibawa pulang. Mungkin hari ini akan dibawa tanggal 16 sekarang di Amerika ya. Nah, itulah keadaannya. Nah, jadi kalaupun kita ada negara-negara maju, negara-negara lain, karena sekarang kan media sosial itu free, lalu bisa kita bagikan apa saja. Dengan demikian, kalau belajar kepada orang-orang yang berhasil, pada umumnya kan kita bisa berhasil. Kita pelajari, bagaimana ya, kenapa dia berhasil. Mungkin dia kerja keras ya, kita kerja keras kan. Jadi kurang lebih begitu menurut saya. Jadi dengan demikian, saya mengharap ya penonton boleh bagi juga itu pengalaman-pengalaman itu. Nah, jadi sekarang ini saya katakan bahwa memang pelayanan
itu di Indonesia, saya yakin bisa nanti ditingkatkan ya. Tapi memang kita harus ada kesabaran. Jangan karena kurang pelayanan itu lantas kita betul-betul jadi membenci, enggak. Tapi pelayanan yang kurang itu biarlah itu membuat kita jadi memotivasi. Oh, harus baik, harus lebih baik. Dengan demikian semua rakyat ada kesadaran. Sebaik apapun pemerintahannya, kalau rakyatnya tidak kurang tinggi kesadaran dalam hal mengikuti peraturan-peraturan, agak sulit kita maju. Jadi biarlah di Amerika ini orang itu apalagi ngedrive seperti ini nih, ada stop sign ini, nggak ada siapa-siapa, sepi, hanya satu mobil itu di depan saya, tapi saya harus stop, nggak bisa, saya langsung jalan aja. Oke. Video-video sebelumnya saya sudah katakan itu, boleh dicek video saya yang lalu-lalu. Nah, ini sekarang kita mau pergi ke Gunung Merias Salju. Jadi di video saya yang lain, saya mau minta maaf kepada penonton. Ada 3 hal lagi yang memang minggu lalu kita harus lakukan sebelum tanggal 15, yaitu mengenai camping dengan barbecue dan memancing. 3 hal ini kita miss minggu yang lalu. Nggak bisa mancing karena memang leaknya sudah sudah es, sudah membeku, sudah batu. Dan kemudian pada saat kita di gunung itu, kita nggak bisa continue lagi ke tempat yang lain di mana posisi kita mau jadi membuat. Karena di sini kalau camping ada posisi-posisi tertentu, nggak bisa kita sembarangan camping di mana saja. Jadi mereka bilang kau ada chain, katanya. Chain itu adalah rantai pengaman apabila snow besar, kemudian nggak bisa kita jalan karena nggak ada chain. Itu rantai yang dimasukkan kepada ban mobil kita. Nah, waktu itu jadi kita nggak diperbolehkan masuk. Jadi itulah sebabnya kita nggak bisa buat camping di situ, walaupun hanya di mobil. Tetap itu chain untuk safety ya, selalu diharapkan, karena polisi sudah ada di situ. Ditanyain apakah Anda punya chain? Oh tidak, langsung suruh pulang kita. Mereka nggak mau kita ambil risiko jatuh atau eksiden gitu. Jadi kita disuruh pulang. Di sini memang peraturan itu sangat ketat. Ya apa boleh buat, ketat itu kan demi kebaikan rakyat itu sendiri. Jadi saya pikir begitulah dulu penonton. Setelah kita nanti sampai di gunung, kita akan buat video-video yang baru. Sampai demikian dulu. Terima kasih banyak dan sampai ketemu.